Lautnya di kotak-kotak, di pagar-pagar. Tak pikir apa, ternyata dijual. Laut dijual gitu kan. Saya nggak bisa pikir kok laut dijual, bingung saya juga mikirnya. Nah, dari proses mau penjualan laut ini juga mengganggu mata pencarian kami sebagai nelayan. Sehingga kami sulit mencari ikan karena ruang hidup kami sebagai nelayan di kapling-kapling, di kotak-kotak. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang sudah dicabut. Walaupun pelakunya juga belum ditangkap. Kalau yang ditangkap tentang Lurah Kohot itu sebenarnya itu bukan pelaku pagar laut, tapi pelaku pemalsuan SHGB dan SHM-nya. Wilayah pertanian dan perikanan. Kemudian di sini kita ngebahas tentang ketahanan pangan. Sisi lain di wilayah kami, lautnya di kotak-kotak, di pagar-pagar. Tak pikir apa, ternyata dijual. Laut dijual gitu kan. Saya nggak bisa pikir kok laut dijual, bingung saya juga mikirnya. Nah, dari proses mau penjualan laut ini juga mengganggu mata pencarian kami sebagai nelayan. Sehingga kami sulit mencari ikan karena ruang hidup kami sebagai nelayan di kapling-kapling, di kotak-kotak. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang sudah dicabut. Walaupun pelakunya juga belum ditangkap. Kalau yang ditangkap tentang Lurah Kohot itu sebenarnya itu bukan pelaku pagar laut, tapi pelaku pemalsuan SHGB dan SHM-nya. Nah, dari ruang laut itu kemudian kita diganggu gitu kan, dipersulit gitu kan mata pencahariannya, walaupun juga orang yang mengganggu kami itu seolah-olah dia membuat drama gitu kan, membuat rekayasa seolah-olah pagar laut itu swadaya lah, macam apalah gitu kan. Masa iya ada seorang nelayan yang lautnya diganggu di kapling-kapling setuju dan ngomong banyak manfaat, kan nggak masuk pikiran. Kalau kata orang Serang bilangnya itu namanya minha gitu. Minha itu setengah dari 100. Kalau saya ngomong gila ntar saya ditangkap lagi kan. Nah, dari sisi laut otomatis kembali ke daratnya, yaitu tentang sawah gitu. Di sana ada sawah, ada tambak gitu. Karena memang kalau agak dekat-dekat laut ada pertambakan, ada tambak udang, ada tambak ikan bandeng gitu kan, ada mujair. Nah, ternyata di darat juga ada persoalan yang bikin saya mikir bingung gitu kan. Masa iya kita hidup di negara hukum, ada orang punya sawah belum ditransaksikan diuruk? Kan bingung saya mikirnya kan. Loh, ini negara punya hukum apa enggak gitu kan. Ada orang punya sawah belum dijual diuruk. Ada orang punya tambak enggak mau dijual, kalinya yang diuruk. Biar mati bandengnya, biar enggak ada sirkulasi. Kan yang namanya ikan kan butuh sirkulasi. Ya kalau alat sirkulasinya diuruk, otomatis bandeng mati karena salinitasnya terlalu tinggi. Itu kata teori orang pembudidaya tambak. Lah kemudian bagaimana dengan petani gitu? Lah bagaimana kita ngomong ketahanan pangan? Sawah-sawahnya diuruk, tambak-tambak diuruk. Lah saya melihat ini dan saya pikir ini tidak sesuai dengan kehendak saya. Dan ternyata ketika saya ngomong ini tidak sesuai dengan kehendak saya, ternyata ini juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah ngomong, "Hai, berbuatlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran." Karena dengan apa yang saya ceritakan tadi, itu adalah kemungkaran. Nguruk sawah yang belum dibayar, nguruk sungai yang itu adalah fasilitas publik, mager-mager laut kemudian dijual sama perorangan, itu kan mungkar namanya. Lah kalau kita ngeliat kemungkaran diam aja,
Dipertanyakan nama Kang Mas ini kan, ya kita ini manusia apa bukan? Ya katanya manusia itu kan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian jangankan istilahnya melihat kerusakan di laut, kerusakan di darat, kerusakan di gunung, nebang hutan, tambang segala macam, kita diam aja berarti kan dipertanyakan manusianya. Jangankan itu hal yang besar gitu kan, hal yang kecil, tetangga kita tidak bisa masak, rumahnya kebocoran, kemudian kita meninggal, kita nyebut ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Allah adalah Tuhanku. Kata Allah, enak aja lu ngomong. Lo tahu nggak saudara di dekat rumah kamu, samping rumah kamu, teman-teman kamu yang sungainya diuruk kemudian nangis karena tambaknya mati? Lo tahu nggak saudara-saudara kamu yang sawahnya diuruk belum dibayarin? Lo tahu nggak tetangga kamu yang nggak bisa macak, rumahnya kebocoran? Nggak tahu ya Allah. Lo kok ngaku saya ini adalah Tuhan kamu? Diusir. Bagaimana rasanya kalau nanti kita mati nggak diaku Allah? Artinya cintanya tepuk sebelah tangan. Ngomong-ngomong mahabbah, ngomong-ngomong cinta, tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena kita tidak peka dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Laut dirusak, dicemari, kita diam aja, gitu kan? Ekonominya diganggu, kita diam aja. Udara dicemari, kita diam aja. Lah terus komunikasi kita dengan Allah, aplikasinya mana? HP aja butuh aplikasi kok, yang produk manusia. Lah kita produk Allah, aplikasinya mana? Kalau semua kerusakan, kedoliman ini kita diam aja, coba deh buka di surat Al-Imran 104. Mungkin nggak saya bacakan, takut salah. Ya. Al-Imran 104, coba didalemin di situ. Nah, itu artinya kalau saya bicara saat ini adalah sebagai akibat, anggap saja akibat ngomong. Berarti akibat sedang bicara. Ya inilah saya akibat. Otomatis kalau berbicara akibat berarti bicara tentang sebab. Lah saya mikir sebagai seorang nelayan, sebagai seorang petani, loh saya ini kok tidak seperti diurus oleh negara gitu. Bahkan ini udah saya katakan di siaran TV, di podcast atau apa, saya tidak merasa diurus oleh negara, tapi saya merasa diurus oleh korporasi. Kata orang elit mah korporasi katanya kan. Saya juga boleh ngejiplak aja bahasa korporasi itu. Lagi diurus oleh oligarki gitu kan, itu oleh pengusaha yang kemudian cara berpikirnya adalah untung rugi. Kemudian saya hanyalah objek. Yang namanya objek ya terserah-serah sublek mengelola lah. Mau dibikin tempe, mau dibikin belkedar, mau dibikin apa, suka-suka pengelola lah kan. Lah kalau pengelolanya hanya mikir untung rugi, ya rugi terus kita, otomatis miskin terus kita sampai kiamat. Lah saya nggak suka itu gitu. Lalu saya katakan kepada negara, lah ini negara kemana? Saya bilang sama negara, kalau negara nggak berani sama korporasi itu, lingkaran kecil itu, saya yang akan melawan. Rakyat saya akan pimpin. Kenapa saya sampai segitunya berani ngomong? Karena kedolimannya ini sangat telanjang bulat. Kedoliman yang tidak telanjang bulat itu cukup bisa dilihat oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tapi ketika saya melihat kedoliman di depan mata saya,
artinya dolimnya udah telanjang bulat, nggak pakai kancut-kancutatan, nggak pakai kolor-koloratan, telanjang bulat. Artinya saya orang awam bisa melihat kedoliman itu. Artinya kan telanjang kedolimannya. Itu. Nah, sampai akhirnya, kata saya ini kok seperti orang yang pikirannya cacat kemudian memimpin negara. Yang disebut cacat itu ya mereka mencoba memasukkan lingkaran yang besar kepada lingkaran yang kecil, yang nggak mungkin lingkaran besar itu masuk di lingkaran yang kecil, tapi dia dipaksa untuk masuk. Artinya negara dicaplok oleh negara kecil, korporasi atau oligarki gitu. Nah, siapa oligarkinya dan siapa korporasinya, katakan Ilyas gitu. Terus saya bilang PEK 2 yang di PSN kan. Lah cuman yang jadi pertanyaan, PSN itu proyek strategis nasional. Lah tapi saya sebagai rakyat Indonesia nggak merasa strategis, malah sebaliknya. Gitu. Lah kemudian ini dilabelkan ke swasta, namanya PEK 2 dan PEK 3, PEK seterusnya sampai seluruh Nusantara di PEK. Oh ternyata diam-diam negara kita ini sedang dirongrong kedaulatannya. Lah bagaimana kita berbicara tentang kedaulatan pangan